sama semua. Yang pertama dengan cara adopsi. Adopsi, kalau saya mau mengadopsi anak, artinya saya akan mengurus semuanya. Makanannya, pakaiannya, sekolahnya, kesehatannya, ya. Sampai nanti dia menikah, saya yang akan menikahkannya, begitu ya. Itu namanya adopsi. Sama, kata pun seperti itu. Jadi kalau kita mengadopsi sebuah kata, artinya ya bahasa asing itu akan kita ambil semuanya, makna katanya sama secara keseluruhan, lafalnya sama, ejaannya sama, pokoknya semuanya sama persis dengan bentuk aslinya, maka itu kita katakan sebagai adopsi. Laptop, snack, hotdog, supermarket, plaza, dan beberapa kata lainnya yang sama persis, itu namanya adopsi. Kan kalau mau disesuaikan dengan ejaan, kita bacanya laptop gitu ya. Kenapa nggak LEP, TOP? Snack, kenapa bukan SNEK, snack gitu kan ya? Atau snack, SENEK. Tapi ini tidak. Ya, ini semuanya tulisannya kita serap seperti itu, bacanya seperti itu, seperti aslinya orang membaca itu. Ya, ini namanya adopsi. Nah, sebagian besar bentuknya yang adaptasi ya. Terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan dan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Tapi ingat, walaupun kita sesuaikan tadi ejaannya, penulisannya, kita harus tetap bisa bandingkan dengan kata aslinya. Ya, kata aslinya communication, bacanya kan communication. Bahasa Indonesianya komunikasi. Ya, jadi masih kita bisa padankan dengan aslinya. Kita tidak punya akhiran ion-ion ya. Kita punyanya akhirannya si, is, isasi. Guitar, guitar tulisannya guitar. Kita bacanya gitar ya. Udah tulisannya jadi gitar saja. Glass, gelas, optimize, optimal, jaket, C-nya hilang, jaket, position, posisi. Nah, walaupun kita adaptasi, tapi sekali lagi kita masih bisa padankan dengan aslinya. Dan yang ketiga, namanya penerjemahan atau pungutan. Terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep dasar yang terkandung dalam bahasa asing, kemudian kata tersebut dicari padanannya atau terjemahannya tanpa mengubah makna kata tersebut. Ya, jadi walaupun namanya penerjemahan, penerjemahan berarti diterjemahkan begitu. Walaupun namanya penerjemahan dan harus diterjemahkan, yang diterjemahkan itu maknanya ya. Jadi bukan katanya satu-satu. Ini kan sering nih saya suka lihat tuh di IG, di TikTok gitu ya. Polisi, polisi tidur, sleep, polisi tidur, police sleep, bukan ya, tidak seperti itu diterjemahkannya ya. Greenhouse, rumah hijau, bukan rumah kaca gitu. Jadi kita tidak bisa menerjemahkannya secara satu-satu kata ini artinya apa bukan, tapi kita cari maknanya ya. Spare part, suku cadang. Overlap, tumpang tindih. Try out, bukan mencoba keluar tapi uji coba. Background, latar belakang ya. Airport, bandar udara. Jadi itu adalah proses penyerapan kata dalam bentuk penerjemahan. Sekali lagi, yang diterjemahkan adalah konsepnya, maknanya ya. Proses penyerapan kata ada 3, adopsi diambil semuanya, baik tulisan maupun ucapan, adaptasi disesuaikan dengan kaidah dan ejaan bahasa Indonesia, tapi harus tetap bisa kita bandingkan dengan aslinya. Yang ketiga, penerjemahan, itu artinya kita terjemahkan konsepnya atau maknanya. Ya. Berikutnya. Ini ada beberapa negara yang cukup banyak menyumbangkan kata untuk diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya nih ada yang bilang, kok Malaysia dijajah Inggris bisa, mereka pintar bahasa Inggris ya, kita nggak bisa bahasa Belanda. Siapa bilang? Kita bisa bahasa Belanda, tapi bahasa Belandanya sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia nih. Ada 3.280 kata yang mungkin kita tidak sadari kalau itu adalah bahasa Belanda. Ya. Alinea nih
bahasa Indonesia kan paragraf itu alinea, ya itu bahasa Belanda. Bakteri itu Belanda. Kantor kalau bahasa Belanda O-nya 2 ya. Terus kita adaptasi jadi O-nya 1. Kan kita cari yang mudah nih. Kantor bahasa Belanda. Buncis. Buncis itu bahasa Belanda. B-O-N-T-J-E-S. Karena kan ejaan Belanda C itu TJ gitu ya. Buncis itu bahasa Belanda. Karcis, ya, siapa yang mau nonton bioskop? Saklar, gaji, yang sangat saya sukai itu ya gaji, itu juga bahasa Belanda ya, dari kata gage. Kulkas, kulkas, lemari es itu kulkas itu dari bahasa Belanda juga. Halte bis, ember, berangkas, asbak, ban, bioskop, egois, aula, itu semuanya itu bahasa Belanda. Ya, Inggris. Nah, Inggris itu ternyata hanya tidak ada setengahnya dari bahasa Belanda ya. Bahasa Belanda 3.280 kata, Inggris hanya 1.610 kata. Ya, jadi kalau misalnya banyak yang kita tahu bahasa Inggris, tapi ternyata bahasa Belanda yang lebih banyak karena ya 300 tahun lebih kita tidak mungkin kan tidak ada yang kita serap dari bahasa Belanda itu. Bahasa Arab ya, saat masuknya ajaran Islam itu ada bahasa Arab dan bahasa Persia. Ya, di bahasa Arab ada 1.495 kata. Abad, daerah, ilmu, lafal itu yang pakai FF itu semuanya, syah itu semuanya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab ada simbolnya, dan itu kita tidak kita ambil ya, jadi kita sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Arab juga menyumbangkan imbuhan. Ya, imbuhan kita kan yang kita tahu nih me, ber, te, be, ke, se itu ya. An, kan, i. Nah, kita punya serapan dari bahasa Arab untuk imbuhan itu adalah iyah gitu ya. Ilmiah, jasmaniyah, rohaniyah. Rohani, abadi, kan abad, abadi, ya itu termasuk di dalamnya imbuhan dari bahasa Arab ya. Persia itu ada kisah, kita adopsi kisah itu bahasa Persia. Karena kan banyak syair-syair ya, 1001 malam itu kan dari Persia. Pasar itu dari kata bazar. Sanskerta, Tamil dan Hindi ini saat masuknya agama Hindu dan Buddha ya, dari India. Sanskerta ada 677 kata. Termasuk kemarin kata bahasa itu bukan bahasa Indonesia, bahasa. Jadi kalau orang bule sekarang bilang udah bisa bahasa itu sebenarnya bahasa Sanskerta gitu, bukan bahasa Indonesia. Ya, ada angkasa dari akasa tuh ada simbolnya di atas begitu, kita nggak punya ya. Bahagia, bahagia dari kata bahagia jadi bahagia. Tamil, peti, nah, P-nya 1 saja. Kapal, P-nya 2, kita P-nya 1 sekali lagi. Kita kan cari yang pendek, cari yang mudah. Hindi, bahasa Hindi, raja, A-nya hilangkan 1. Cuti, apalagi tuh C-H-H-U-A, terlalu panjang. Cuti, ya cuti saja. Tapi semuanya walaupun kita adaptasi, sekali lagi masih bisa kita lihat aslinya apa. Ya. Tionghoa ada 290 kata. Sebagian besar bahasa kuliner ya. Ada pisau, ada dari kata pisau, mangkok, dan semuanya tuh kue tiaw, kecap, yang mie-mian itu ya, capcay, itu semuanya bahasa Tionghoa diserap ke dalam bahasa Indonesia. Portugis ya, walaupun kita hanya dijajah 5 tahun, oleh Portugis, kita punya 131 kata. Ada bendera, ada boneka, ada sepatu, itu bahasa Belanda. Ya, oke. Selain itu tadi Tamil, Persia, dan Hindi. Ya, ini adalah negara-negara yang menyumbangkan kata-kata untuk diserap ke dalam bahasa Indonesia. Terus bahasa daerahnya apa? Yang paling banyak bahasa Jawa. Ya, ada 1.109 kata, walaupun itu tidak
tidak sebanding ya untuk bahasa Arab yang menduduki peringkat ketiga saja masih 1.400, tapi bahasa Jawa hanya 1.109 kata. Jadi memang kita lebih banyak menyerap dari bahasa asing. Ya, bahasa Jawa ada ambles, jadi amblas. Pamrih itu diadopsi. Ambiar tuh ya, ambiar itu kan tadinya tidak baku nih, 5 tahun ke belakang belum masuk ke BBI gitu. 10 tahun ke belakang belum, itu masih bahasa Jawa gitu. Tapi karena penggunanya banyak, ya penggunanya banyak, dari Sabang sampai Merauke tahu sobat ambiar, akhirnya diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mau pakai dalam forum resmi, ya, yang situasi formal begitu, ambiar itu bisa kita pakai. Artinya hancur, hancur berkeping-keping. Minangkabau ada 929 kata, ada gengsi, ada gigi. Sunda ya, nyeri, mending. Nah sama nih, mending juga dulu beberapa tahun lalu tidak baku. Saya mending pulang deh daripada kuliah. Mending itu tidak baku, lebih baik harusnya. Tapi sekarang kita bisa pakai dalam situasi yang formal karena sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Bahasa Madura ada ebi dan janur. Contohnya bahasa Bali ada guli, bahasa Aceh ada rawit, Banjar ada tangguy. Bu, saya tidak pernah dengar kata guli, rawit, dan tangguy. Iya. Ya. Jadi walaupun tidak pernah dengar bukan berarti tidak baku ya. Jadi sekali lagi tadinya nih bahasa-bahasa daerah ini adalah bahasa daerah ya, tapi karena penggunanya banyak kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bukan berarti kalau kita nggak tahu artinya tidak baku. Artinya kosakata yang kita miliki belum banyak. Gitu ya. Jadi di Bali itu ada pengukuran melalui 1 guli, 2 guli. Jadi 1 ruas jari, 2 ruas jari gitu ya. 1 senti, 2 senti, 1 guli. Rawit kalau naik motor berantakan, itu merawit-rawit rambut, menyisir dengan tangannya. Kita tahu topi caping tuh yang buat ke sawah, tapi bahasa Banjar itu tangguy. Jadi kalau kita mau pakai kata tangguy atau rawit itu sudah boleh dalam situasi formal. Ya, jadi kalau rapat kenegaraan kita pakai kata tangguh ya tidak apa-apa karena itu sudah masuk KBBI. Oke. Ini saya punya 10 kata nih. Siap mahasiswanya ada berapa yang sudah hadir? 19. Di unmute ya, sama-sama ya kita jawab. Ya, jawab saja. Roida, Sarah, Gita, Ilmi, Florita, Ananda. Oke. Ini saya ada 2 dulu pertama. Ini semuanya 10-10-nya adalah kata serapan. Kira-kira nih, betul atau salah kata konkret ditulisnya KONKRIT. Betul atau salah? Boleh di-unmute ya, jawab sama-sama. Salah, Bu. Salah harusnya. Pakai G. Konkret. 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 Nah, yang mana? Konkret. Konkret. Oke, kalau ekstrim. Olahraga ekstrim. Cuaca ekstrim. Betul atau salah? Ekstrim. I-nya pakai E. Pakai E. Ekstrem gitu. Iya. Kita lihat ya. Oke. Dalam bahasa Inggris konkret itu dari bahasa Inggris ya, asal katanya concrete. Nah, karena kita harus mengacu dan kita masih harus bisa membandingkan dengan kata aslinya concrete itu, maka kita serapnya pun jadi konkret. Gitu ya. Bu, susah ya bacanya, berikan bukti konkret. Ya biasa aja bacanya, berikan bukti konkret Anda, ya gitu aja, tipis-tipis aja ya, jangan konkretnya ditegaskan seperti atlet. Kan atlet ya, bukan atlet. Saya akan menjadi atlet, ya atlet aja, atlet gitu, tipis saja kan biasa, jadi tidak perlu susah-susah. Nah, ekstrim ya, juga ekstrem ya, ekstrem kalau kita cari ya, ekstrem sekali lagi bacanya ekstrim gitu ya, ekstrim memiliki 2 arti, artinya paling tinggi, paling keras, sangat keras, teguh, fanatik. Jadi kalau tadi olahraga ekstrim artinya olahraga sangat keras, olahraga yang keras gitu ya. Konkret, ekstrim. Respon, oase.
Respons pakai S belakangnya. Respons. Kalau oase, air, dataran air, air minum, air minum. Oasis. Oasis. Oke. Iya. Aqua merek Oasis ya. Oke, respon asal katanya respons gitu tulisannya ya, respons. Sekali lagi, karena kita harus mengacu pada kata aslinya, maka kita serapnya jadi respons ya. Sekali lagi, bacanya juga jangan respons gitu juga ya, tipis-tipis saja. Berikan respons kalian gitu ya, biasa ya. Nah, oase itu oasis, betul ya, daratan dengan air yang cukup untuk ditumbuhi tanaman. Jadi memang kalau misalnya tadi ada aqua merek Oasis, ya iya karena Oasis itu adalah berkaitan dengan air. Diagnosa dan frustrasi. Diagnosis. Ini satu paket. Diagnosa, hipotesa, analisa, diagnosis, hipotesis, analisis. Oke. Jadi kalau yang satu pakai A berarti semuanya A, kalau yang satu pakai is berarti semuanya pakai is. Yang mana? Diagnosis, diagnosa. Ayo pakai apa? Sylvia Yuni belum ada suaranya nih dari tadi. Diagnosis Bu, kalau nggak salah. Oke, kalau frustrasi, yang pernah frustrasi atau frustasi? Frustrasi. Frustasi atau frustrasi? Frustrasi. Frustrasi. Oke. Tadi ya, di awal saya pernah katakan nih, bahasa Indonesia itu punya akhiran is, si, dan isasi. Ya, jadi kita tidak ada akhiran yang diagnosa, hipotesa, analisa. Ini akan banyak nanti ya, Neng ya, Neng tuh jadi ya. Di rumah sakit, diagnosa dokter bagaimana? Harusnya diagnosis. Dan ini yang salah bukan cuma 10-20 orang di Indonesia. Ya. Orang pinter-pinter loh, ya, diagnosis harusnya, tapi banyak yang mengatakannya diagnosa. Yang mengatakan bukan orang pintar kok, bukan orang yang ini. Cuma memang salah kaprah gitu ya, salah karena kebiasaan artinya. Salah karena kebiasaan. Jadi kadang-kadang mungkin udah tahu gitu, tapi karena biasa mengucapkan hal itu akhirnya jadi terus-menerus salah. Nah, sekarang karena sudah tahu jangan dipakai lagi ya. Jadi diagnosis dokter harusnya. Hipotesis nanti kalau nulis skripsi hipotesis awalnya apa bukan hipotesa. Bab keempat, pembahasan analisis dan pembahasan analisa. Kadang-kadang tuh analisa banyak. Itu di karya tulis tuh masih menulis analisa, padahal harusnya analisis. Jadi sekali lagi, ya kita punya akhiran itu is, si, dan isasi. Diagnosis, hipotesis, analisis, romantis, eksotis, anarkis, erotis. Nah, gitu. Ya, jadi semuanya akhirannya is. Frustrasi asal katanya dari frustration, frustration. Makanya kita serapnya jadi frustrasi. Karena frustration sama seperti sekretari. Sekretaris, sekretariat, bukan sekretaris atau sekretariat. Ya, jadi semuanya ada aturannya. Ya, semuanya ada aturannya dan itu sesuai dengan kata aslinya. Nah, yang sering 7 apa? Harusnya atau betul? Praktik. Praktik. Asal katanya kira-kira apa? Praktis. Praktis, betul. Kalau resiko? Risiko. Asal katanya? Risk. Nah, sip, betul. Jadi sekali lagi tuh ya, praktice, maka kita serapnya praktik. Praktis, praktik. Risk,
risiko. Ini juga nanti deskripsi banyak ya. Faktor risiko. Ah, itu ya. Jadi jangan salah. Terakhir untuk nama negara. Dan bukan hanya Indonesia ya, beberapa negara itu punya penyebutan yang berbeda untuk nama negara gitu. Jadi kadang kan saya suka lihat tuh di YouTube tuh ya, perbandingan cara mengucapkan nama negara dari bahasa Indonesia, Korea, dan Jepang. Ah gitu misalnya. Nah, memang kita punya ejaan sendiri. Oke, Cina betul atau salah? China. Nggak pakai H. Tanpa H. Cina. Perancis? Pakai H. Pakai R. Prancis. Pakai apa? Nggak Atau pakai tidak pakai apa? Nggak. Tidak pakai E. Ya. Jadi kan ada Cina. Cina kalau yang pakai H itu bahasa Inggris ya, kita CINA. Prancis di KBBI itu Prancis tanpa E kan, Prancis. Sebanyak ya, Brazil kita serapnya Brasil, Filipina gitu ya, dan yang lain-lain. Egypt, Mesir, nah ini semuanya ada alasannya ya. Bahkan yang Belanda, Nederland, jauh loh Nederland ke Belanda, itu semuanya ada sejarahnya. Rata-rata itu adalah mengungkap penyebutan untuk satu kota atau satu daerah di negara tersebut gitu ya. Kita dijajah tadi Portugis 5 tahun, mereka menyebutnya Holanda, kita jadi Belanda gitu. Holland jadi Belanda, Londo. Itu semuanya karena lidah dan ejaan orang Indonesia ya. Oke. Wah, ada garis 2 nih. Selesai untuk pertemuan minggu lalu, sekarang yang hari ini. Ya. Sejarah ejaan dan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Oke. Sudah ya? Sudah berganti? Sudah, Bu. Ya, berarti alhamdulillah lancar. Seperti biasa dari pengertian atau definisi ya, kita samakan dulu. Kadang-kadang kalau misalnya kita dengar kata ejaan BUBDI di WAWTIT. Bukan ya, yang adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, baik pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Jadi kalau kita sebut ejaan itu artinya kita bicara tentang peraturan. Isinya aturan semua dalam menulis. Di awal saya sudah pernah katakan, selagi tulisan kita masih pakai bahasa Indonesia, maka kita harus mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia, apapun jurusannya. Ya, secara teknis yang dimaksud ejaan adalah penulisan huruf. Penulisan huruf aja diatur. Penulisan kata, tanda baca, titik koma, tanda seru, titik dua, itu semuanya ada aturannya. Ya. Nah, sekarang ini ada ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, pernah dan akan berlaku di Indonesia karena ada beberapa yang ada yang dibatalkan ya. Ada ejaan Van Opusien, ada ejaan Suwandi, ada ejaan pembaharuan atau pembaruan, ada ejaan Melindo, ejaan baru, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, dan ejaan bahasa Indonesia. Mungkin yang paling melekat adalah EYD ya, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pertama, ejaan Van Opusien. Dari namanya ini orang mana kira-kira? Van Opusien, orang mana? Yang pakai van gitu. Belanda.
Belanda. Ya, karena kita tahun itu masih dijajah oleh Belanda tahun 1901 ya, ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van Ophusen. Kan dulu kita punya huruf tuh banyak ya, huruf Palawa, tadi huruf Ikal dan sebagainya gitu ya, dari serapan dari mana-mana. Nah, Belanda nih untuk memudahkan maka menetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang pakai ABC begitu ya. Tapi karena yang buat adalah Belanda, walaupun dibantu sama Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim untuk versi Melayunya, kaidah penulisannya masih pakai bahasa Belanda. Ya, Ophusen itu JS, J itu kan dibacanya Y. Ya, jadi ejaannya masih pakai ejaan Belanda walaupun bahasanya adalah bahasa Melayu. Yang menonjol dalam ejaan Van Ophusen tadi yang pertama ya, huruf J dipakai untuk menuliskan kata Y. Ini semuanya ya, Y itu J, C itu TJ, NY itu NJ, nah gitu. Sedangkan J apa? DJ, di Jakarta gitu, DJ Akarta, DJ Agung, Jagung, nah gitu ya, DJ. Ya ini adalah ejaan Van Ophusen. Mungkin ada kakeknya yang namanya masih pakai J gitu ya untuk Y. Nah, ini adalah ejaan Van Ophusen. Kata-kata yang ditulisnya jang, payah, pajah, sayang, ayang, ajang. Untuk huruf U ditulis dengan kata huruf OE. Ya, Soekarno gitu, Soeharto, bacanya Suharto, Soekarno, guru itu umur, tapi tulisannya Oemoer, Itoe, Goerwe. Ya. Tanda diakritik seperti koma, apostrof, dan tanda trema dipakai untuk menuliskan kata-kata. Jadi masih ada simbol koma di atas tuh. Ya, apostrof. Karena ini kan masih gabungan nih, Melayu aliran Arab juga gitu ya, masih gabung-gabung. Makmur, nah gitu masih ain, yang muslim pasti tahu ada ain gitu ya, makmur, jadi tidak ada kak di tengah tuh. Ya, makmur harusnya kan ini makmur, akal, tidak, nah masih glotal tuh, tidak, bapak, iya, beca itu nggak pakai kak belakangnya, tapi pakai ain-ain gitu, apostrof. Dinamai, doa, dan Jumat atau Jumat ini adalah apa namanya ciri-ciri dari ejaan Van Ophusen ya. Sekali lagi huruf J, huruf Y ditulis J, N, Y, gitu. Huruf U jadi OE. K-nya makmur itu tidak ada, pakai glotal semuanya ya, yang huruf K di belakang tidak ada, masih pakai ain. Ini contohnya, ini ada iklan dengan ejaan Van Ophusen. Ya, di situ ada lidah buaya, lidah buaya. Air keramas nomor 1, harum dan sejuk. Nah, itu kan harum dan sejuk dipakainya. Satu botol dari 350 cc bisa dipakai oentoek, ramwet, krul itu keriting 10 kali dan rambut konde 8 kali. Untuk tuan-tuan sangat iritnya. Buat buktikan baik tidaknya kita sediakan buat ini adalah ejaan Van Ophusen ya. Jadi tahun 1901 sudah ada iklan lidah buaya sampo. Berikutnya, kalau ditanya ejaan yang dimiliki Indonesia pertama kali ejaan apa? Adalah ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Karena tadi ejaan Van Ophusen itu masih dengan kaidah Belanda dan tahunnya masih 1901. Sedangkan kita merdeka tahun 1945. Jadi ejaan yang dimiliki oleh NKRI yang pertama adalah ejaan Suwandi atau ejaan Republik, itu diresmikannya 2 tahun setelah Indonesia merdeka ya. 19 Maret 1947 ejaan Suwandi diresmikan untuk menggantikan ejaan Van Ophusen. Nama lainnya adalah ejaan Republik.
Suwandi itu menterinya saat itu, makanya lebih dikenal dengan ejaan Suwandi karena yang menggagas adalah Bapak Suwandi. Republiknya, wah sudah pakai U nih, berarti akan ada perubahan. Ya, huruf OE tadi U itu diganti sudah dituliskan U. Guru itu umur, tadi untuk itu semuanya sudah dengan U. Tapi yang TJ DJ-nya masih. Ya, di Jakartanya itu masih, ayang-ajangnya masih. Nah, untuk K sudah ditulis. Becak, bapak, tidak, maklum itu sudah ditulis. Ya. Tapi tolong ya, bapak memang pakai K, tapi ibu jangan pakai K. Saya tuh sering dapat WA tuh izin ya book, aduh. Buk gedebuk apa gimana nih ibuk bapak dan ibuk naik becak nah gitu kan jadinya ya. Jadi jangan pakai K ya ibu. Ya, rakyatnya tadi tuh rakyatnya sudah pakai K tapi masih J. Nah, artinya tadi yang OE sudah jadi U, glotalnya sudah pakai K, tapi untuk yang DJ, TJ, J-nya masih. Nah, untuk teman-teman yang suka menulis kata ulang dengan angka 2 pada ejaan Republik, ini legal. Boleh dilakukan. Ya, kalau mau menulis obat-obat, obat 2. Rumah sakit, rumah sakit 2 itu boleh dalam forum tulisan resmi gitu ya. Surat resmi boleh. Ya, angka 2, anak 2 berjalan 2 ke barat 2-an, itu boleh di ejaan Suwandi. Turunin. Awalandi dan Ibu Handi kalau misalnya di EYD atau PUEBI itu kan dibedakan ya. Di yang imbuhan dibaca, ditulis, digabung, dirangkai. Di Jakarta, di kampus, di Buaran, di Bali, di Lombok karena tempat itu dipisah. Tapi di ejaan Republik ini semuanya digabung. Ya, enak ya Bu ya, nggak pusing-pusing. Contohnya, iklan Nyonya Menir. Bahasa Belanda juga tuh Nyonya Menir ya. Enjonja Menir kan Belanda, hurufnya bisa double-double. Masih ada tidak Nyonya Menir? Sudah tidak ada ya? Merek ini ya? Nyonya Menir. Sudah muncul yang masih. Nyonya Menir sudah tidak ada. Ya, Permuda sudah pakai U. Ya, Permuda kembali setelah bersalin 40 hari melahirkan ya, bersalin. Seluruh, nah itu sudah pakai utuh semua, seluruh tubuh berasa lebih ringkas dan enteng, tercahaya. Oh, masih cahaya, masih pakai TJ. Cahaya muka kelihatan lebih muda dan gembira, kesehatan bertambah 2. Nah, itu ya boleh pakai angka 2. Bertambah 2. Dan anak yang mungil itu menjadi montok dan sehat betul. Semua ini Nyonya akan dapat membuktikan setelah Nyonya minum. Jonjanya masih ya. Oke, Pasar Baru 130, telepon 829 Gambir, Jakarta, dapat dibeli pada agen 2. Agen 2. Di seluruh tempat. Dibeli, digabung, di seluruh juga digabung. Tapi kalau EYD di seluruh karena itu nama tempat harusnya dipisah ya. Jadi ini adalah iklan yang menggunakan ejaan Republik. Semuanya simpulannya ada di sini. Tahun 47 kita ke tahun 54. Ya. Kongres Bahasa Indonesia kedua yang dilaksanakan tanggal 28 Oktober. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita punya bulan bahasa itu di bulan Oktober. Alasannya karena pelaksanaan Kongres Bahasa itu biasanya dilaksanakan di bulan Oktober, September, Oktober. 28 Oktober sampai dengan 2 November di Medan tahun 1954. Kongres tersebut diprakarsai oleh Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Yamin. Mungkin sudah pernah dengar nama Muhammad Yamin ya, pahlawan. Menteri Pengajaran Pendidikan Kebudayaan, namanya dulu bukan Depdiknas,
Permasalahan ejaan kembali muncul sebagai salah satu mata acara pertemuan ya. Digodok lagi nih, kira-kira masih cocok atau tidak ya ejaan Republik tadi. Kongres tersebut memutuskan agar dibentuk lembaga yang mengatur penyusunan peraturan ejaan bahasa Indonesia yang praktis. Lembaganya yang dimaksud tersebut dibentuk oleh Menteri Pengajaran dan Pendidikan tadi pada tahun 1957, dari 54 ke 57, 3 tahun, panitianya berhasil membuat patokan-patokan baru dalam berbahasa yang dikenal dengan ejaan pembaruan atau pembaharuan. Ada positifnya, ada negatifnya. Ya, ada yang dibuat lebih mudah, ada yang dibuat lebih sulit sebenarnya. Gabungan tadi konsonan yang tadi tuh DJ itu sudah jadi J. Jakarta sudah pakai J nih tahun 1957 ya. Cuci sudah pakai C, bukan teju, teji gitu ya. Ini saya tidak punya simbolnya di laptop yang lalu, saya belum lihat laptop yang ini ada simbolnya atau tidak, belum saya perbarui. Jadi itu N, tapi di atasnya ada apa itu? Ada ukir, ada garis tapi lengkung ya. Ya. Oh sorry, maaf. Kalau N ada kakinya kayak J. N ada kakinya seperti J gitu. N tapi ada payung kakinya, itu saya nggak punya. Kalau yang N-nya ada N, Y itu ada lekukannya, SY jadi S ada lekukannya. Yang JC itu lebih mudah, tapi yang NY, SY, dan N niatnya lebih mudah gitu, ingin menyederhanakan yang dua huruf jadi satu huruf. Tapi simbolnya susah. Ya, walau dulu belum ada komputer, pakai mesin tik, di mesin tik juga tidak ada. Ya. Dan belum ada diftong. Ini jadi untuk diftong itu kan 2 huruf vokal yang dibaca serentak ya, pandai, ngarai, landai, asoy, geboy, spoi, spoi gitu kan, pakai OI, pakai AI. Kalau ini masih pakai Y dan pakai W untuk kalau, galau, harimau gitu ya, seperti anak-anak di PAUD atau di TK kalau menulis pantai pakai Y gitu ya, pandai pakai Y. Nah ini masih seperti itu, belum ada diftong, jadi masih ditulis dengan huruf konsonan di belakangnya. Ya, itu tahun 57, kita ke tahun 59. Pada akhir tahun 1959, sidang perutusan Indonesia dan Melayu, yang orang Indonesianya Bapak Slamet pasti ya, kalau orang Melayunya Syekh Nasir bin Ismail sebagai ketuanya, niatnya itu akan menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama Melindo, Melayu Indonesia. Jadi bahasa kita nih, bahasa Melayu kita tadinya mau dikembalikan atau digabung dengan bahasa-bahasa Melayu di sekitaran kita gitu, karena kan memang asalnya sama. Bahasa kita dengan bahasa Malaysia kan awalnya sama gitu. Tapi ada berapa tadi kan karena kita dijajahnya sama Belanda, sedangkan Malaysia dijajahnya sama Inggris, beda tuh jadinya. Nah ini mau digabung, mau disamakan jadi Uni Melayu gitu, bukan Uni Eropa, Uni Melayu gitu ya. Tapi kita pernah punya konflik yang cukup besar dengan Malaysia saat itu ya. Perkembangan politik selama bertahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan itu. Jadi sampai apa namanya, Pak Soekarno itu mengeluarkan jargon ganyang Malaysia begitu ya, karena pertikaian politiknya cukup parah tahun itu, akhirnya dibatalkan. Kita punya bahasa Indonesia yang seperti sekarang, Malaysia punya bahasa Melayu yang seperti sekarang. Tahun 57 dan beberapa tahun setelahnya kita ke 1967. Ini agak panjang nih perjalanan bahasa Indonesia itu. Nah, ejaan baru pada dasarnya merupakan kelanjutan usaha dari panitia ejaan Melindo. Jadi tadi tuh panitia yang Melindonya, walaupun Melindonya batal, panitianya masih ada. Orang-orangnya itu masih ada. Ya, mereka merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian kita sebut sebagai ejaan baru atau ejaan lembaga bahasa dan kesusastraan. Kalau sekarang namanya pusat bahasa. Jadi pusat bahasa itulah ya yang bertanggung jawab terhadap bahasa kita. Di Indonesia hanya ada 5 pusat bahasa itu. Di Riau, di Padang, di Jakarta, di Semarang, dan di Lombok. Itu saja. Ya,
Dulu namanya LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ketuanya Anton M. Mulyono, ini juga salah satu yang membuat kamus ya, Bapak Anton M. Mulyono itu yang menulis kamus. Disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu Bapak Sarino Mangun Pranoto ya sampai 1967. Digodok-godok lagi, ditanyakan, dilempar kata-katanya ke kalangan luas selama beberapa tahun hingga akhirnya tahun 1972 ya, semua penggojlokan dan perjalanan bahasa Indonesia itu diresmikan ke dalam satu ejaan yang bernama Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Karena judulnya disempurnakan, artinya ini adalah ejaan kita yang saat itu paling sempurna dari semuanya. Ya, diresmikan oleh Presiden kedua kita, Bapak Soeharto ya, 16 Agustus 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Bukunya kecil tapi isinya lengkap. Kalau misalnya dulu saya kalau beli di SD itu bukunya kertas buram gitu tipis, tapi itu setiap hari dibawa karena semuanya penulisan, tanda baca sebagainya ada. Kalau misalnya sekarang biasanya sudah digabung tuh dengan peribahasa, dengan apa pembentukan istilah dan sebagainya, jadi agak lebih tebal. Nah, karena menyempurnakan yang sudah ada, bentar, ini kok bergeser. Ya, menyempurnakan supaya lebih mudah. Kalau bacanya J, ya tulisannya J, jangan DJ kan begitu ya, jalan, jauh. Jangan DJ alan, DJ auh kan gitu. Payung, layu ya pakai Y, nyonya bunyi pakai NY, syarat pakai SY, cukup cuci pakai C, KH ya bukan CH. Huruf-huruf yang sebelumnya sudah terdapat dalam ejaan Suwandi sebagai unsur pinjaman, jadi kita bukan hanya menyerap katanya, tapi huruf-hurufnya kan semuanya pinjaman ya, karena bukan asli Indonesia. Itu kan hurufnya Pahlawan kemarin. Ejaan Suwandi sebagai unsur pinjaman abjad asing diresmikan pemakaiannya, makanya kita punya A, B, C, D, E sampai Z itu tahun 1972, itu sudah kita ambil ya semuanya, termasuk huruf F itu kan bahasa Arab. Valuta pakai V dan Z, Q, X itu bukan asli Indonesia, tadinya minjem semua ya, akhirnya dimasukkan, diresmikan di EYD ini. Ya, huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam ilmu eksakta tadi juga ya, rumus-rumus yang kalian sudah lebih pandai daripada saya, ini semuanya kita pakai. Penulisan di ke yang tadi tuh yang imbuhan dan kata depan itu yang sama aja semuanya digabung, sekarang dibedakan. Yang satunya untuk awalan itu digabung, kata depan itu dipisah. Bu, malah jadi repot, Bu, malah jadi bingungin. Bu. Karena tujuannya berbeda. Ya, awalan sama kata depan itu beda. Makanya disempurnakan. Karena tujuannya berbeda, maka penulisannya harus berbeda. Kata depan itu adalah menunjukkan pada tempat. Sebenarnya kalau kalian bingung, ingat aja ini tempat atau bukan. Kalau ini tempat, ya berarti dipisah. Kalau ini kata kerja, berarti ini adalah digabung. Dikontrakan. Bu, dikontrakan itu digabung atau dipisah? Tergantung. Kalau rumahnya dikontrakan, ini kata kerja pasif, berarti digabung. Tapi kalau saya tidur di kontrakan, berarti itu rumah, tempat, berarti penulisannya dipisah. Ya, jadi dilihat situ. Di kampus, di jalan, ke luar negeri, ke rumah, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, itu semuanya dipisah karena nama tempat. Ya, jadi jangan berpikir tempat itu hanya Buaran, Klender, Jatinegara, bukan. Tapi posisi juga. Ya, di seluruh, di sekeliling itu juga tempat. Ya, penulisannya dipisah.
Kata ulangi yang tadi yang sangat menyenangkan boleh ditulis dengan angka 2, di EYD tidak boleh. Kecuali untuk catatan pribadi itu boleh. Tapi kalau untuk surat resmi, penulisan resmi, semuanya harus ditulis dengan lengkap. Ya, ini perbandingannya ejaan Van Ophusen, Suwandi, dan EYD tadi ya. Kan Van Ophusen masih panjang, masih menyusahkan gitu ya. Khusus masih choice. Kalau Suwandinya sudah tidak pakai OE tapi masih CH tadi ya, khusus Jumat, Jadi yang masih menulis Jumat pakai apostrof berarti masih hidup di masa lalu. Ya. Jadi jangan pakai doa, juga tidak pakai doa tulisannya ya. Sekali lagi ini yang salah bukan 10, 20, tapi ratusan orang yang masih nulis doa dengan ain itu ya. Yakni, jakni, pajoeng, pajung, payung, tucoe, cucu, sunyingji, sunyi. Ya, ini adalah perbedaannya. Berikutnya, ini adalah ejaan yang paling ejaan sangat disempurnakan. Apa saja sih tadi buku kecilnya gitu ya? Buku kecil itu isinya apa saja? Isinya ada pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, ya nanti akan saya berikan juga deh di tadi lupa saya unggah. Pemakaian tanda baca. Ya, di pemakaian huruf ada 8 lagi. Ada huruf abjad tadi dari A sampai Z. Ada huruf vokal A, E, I, O, U gitu ya. Ada huruf konsonan, sisanya berarti B, C, D dan seterusnya. Diftong yang tadi saya bilang OI, AI, AU gitu ya. Gabungan huruf konsonan yang NG, NY, SY, KH. Huruf kapital ini penting. Nih, huruf kapital juga ada beberapa lagi ya. Dipakainya saat apa, saat awal kalimat, saat nama gelar dan sebagainya. Ini juga penting buat kalian. Menulis rumah sakit digabung atau di huruf besar apa huruf kecil. Nah, itu semuanya ada ya. Kalau rumah sakit ya hurufnya kecil, tapi kalau rumah sakit persahabatan ya besar gitu, karena ada nama tempatnya. Itu semuanya aturannya ada di situ. Huruf miring, nah kan ya suka italic buat kapan gitu nanti kalau misalnya makalah kalian, laporan penelitian kalian banyak dari bahasa asing ya berarti harus dicetak miring nih karena belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi pastikan ini bahasa Indonesia atau bahasa asing ya karena kan ada beberapa bahasa Indonesia yang menyerap dengan cara adopsi tadi gitu ya. Jadi masih persis sama. Kalau misalnya boleh pilih, silahkan. Misalnya SIF bahasa Indonesianya SIF, tapi kalau bahasa Inggrisnya SIFT. Nah, berarti kalau mau pilih yang SIFT, cetak miring. Kalau misalnya tidak mau cetak miring, malas Bu, ganti-ganti italic, ya sudah pakainya bahasa Indonesia. Stroke masih bahasa Inggris. Stroke tanpa E, bahasa Indonesia. Jadi pilih saja mau yang mana. Ya. Kalau misalnya dari bukunya stroke Bu ya sudah, tapi jangan lupa dicetak miring. Huruf tebal. Nanti dalam penulisan jangan ditebelin semua sub-sub babnya. Itu ada aturannya juga ya. Biasanya hanya 2. Di judulnya di bab 1 pendahuluan, terus di A gitu ya, kita kan pakai A, dan 1 di bawahnya lagi subbabnya itu masih di bold. Tapi setelah itu tidak usah di bold lagi. Ya, jadi huruf tebal pun ada batasannya, jadi nggak semuanya ditebelin. Juga jangan udah ditebelin, dimiringin, di garis bawah, triple kill gitu ya, jangan. Ya, pilih satu saja. Nah, penulisan kata, ada kata dasar, ada kata turunan. Kata turunan itu yang pakai imbuhan. Ada bentuk ulang, tadi yang nggak boleh pakai angka 2, ada gabungan kata. Gabungan kata itu kata majemuk yang 2 kata jadi 1 gitu ya. Olahraga, kacamata gitu kan tadinya itu gabungan kata. Ada beberapa yang kemudian diserap. Suku kata, kata depan di ke dari partikel lahkah pun, singkatan dan akronim. Jadi singkatan dan akronim itu beda ya. Kadang-kadang kita bilang semuanya, kita sebut semuanya adalah singkatan.
Singkatan itu yang huruf. DPR, MPR, itu singkatan. Akronim itu yang bentuknya kata. ABRI, Puskesmas, Pramuka, itu akronim, bukan singkatan. Ya, Pusat Kesehatan Mas, kan dibacanya Puskesmas, bukan PKM. Kalau PKM, singkatan. Praja Muda Karana, Praja PMK sekarang. Itu singkatan. Tapi kalau Pramuka, itu akronim. Tilang, bukti pelanggaran, tilang, itu akronim. Ya, jadi beda singkatan dengan akronim. Angka dan bilangan, ya, kalau mau menulis tuh pakainya angka apa bilangan ya Bu di dalam kalimat, itu ada aturannya. Jumlahnya berapa, itu. Jadi kalau hanya satu, ya nulisnya SATU, jangan ditulis pakai angka. Kalau di tengah-tengah kalimat. Kata gantiku, kau, kumu, dannya, dipisah atau digabungnya, si dan sang, kapan kita pakai si, kapan kita pakai sang, itu semuanya ada di EJD. Tanda baca, sampai O, itu banyak. Ada 15. Dan masing-masing ada penjelasannya lagi. Ada tanda titik, tanda koma, titik koma, titik 2. Biasanya kita lebih banyak pakai titik 2 dan koma. Padahal ada loh yang seharusnya kita buat atau kita tulis dengan titik koma. Tanda hubung, tanda pisah. Nah, kan di laptop ada tuh ya, di komputer ada tanda hubung, ada tanda pisah, kapan pakainya, di spasi atau tidak seharusnya, itu ada aturan. Tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis itu titik 3. Jadi kalau di tengah itu titiknya 3, kalau di belakang titiknya 4. Kenapa? Karena yang keempat itu adalah titik untuk tanda baca. Itu ada aturan. Ya, tanda petik 2, tanda petik tunggal. Kapan kita pakai tanda petik 2? Kapan tanda petik tunggal? Tanda petik tunggal itu biasanya ada di tengah-tengah tanda petik 2. Tanda kurung siku yang jarang dipakai. Tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof. Nah, kalau mau beli EYD di Gramedia atau di toko buku lainnya, sekarang sudah tidak ada. Ya, sekarang namanya sudah EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015. Jadi sudah dari tahun 2015 atau 7 tahun yang lalu ya. Ditetapkan oleh Menteri Pendidikan saat itu Bapak Anies Baswedan. Iya betul, Gubernur DKI sekarang, dulu jadi menteri, memberlakukan Ejaan Bahasa Indonesia tanggal 26 November 2015. Kok diganti? Kemarin kan udah EYD, Ejaan yang disempurnakan. Namanya sudah sempurna, kenapa harus disempurnakan lagi? Jadi ini adalah ejaan yang lebih sempurna daripada yang sempurna. Pergantiannya tidak terlalu banyak sebenarnya ya. Tapi kenapa harus diganti? Ya karena ada yang berganti, makanya harus diganti. Ini pun udah lama, dari tahun 1972. Mungkin mama kalian baru lahir tuh tahun 72. Hal ini diputuskan dengan pertimbangan sebagai berikutnya, ada pertimbangan. Bahwa sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, penggunaan bahasa Indonesia dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulisan semakin luas. Untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, 2 minggu lagi kita bicara tentang bahasa negara ya, perlu menyempurnakan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Dan bahwa berdasarkan pertimbangan yang A dan B tadi, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang PUEBI. Jadi sebagian besar memang ejaan kita itu diberlakukan oleh menteri ya, dari yang Farnopusyan, Suwandi, itu semuanya menteri. EYD saja diresmikannya sama Presiden Soeharto. Nah, terus apa? Yang sedikit tadi apa? Ya cuma 3 sebenarnya nih. Yang pertama adalah penambahan diftong E. Kita kan punya diftong tuh 3 ya. AU, AI, OI. Pantai, kalau, Amboy gitu ya. Nah, sekarang kita punya diftong EI. Diftong E ditambahkan karena bahasa Indonesia menyerap kosakata, sekali lagi dari bahasa asing tadi kata serapan, misalnya kata survei, geyser, mau gimana kalau misalnya tidak kita masukkan, kan ada kata-katanya, survei ada. Besok kalian skripsi ada survei, kuesioner itu semuanya ya.
Survei ada. Jadi harus dimasukkanlah diftong EI itu ke dalam EBI ya. Penggunaan huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk dua ya, untuk judul tadi yang seperti saya katakan dan sub-sub pada sebuah teks yang digunakan untuk menegaskan pada sebuah tulisan atau istilah yang telah dimiringkan tadi ya. Jadi pilihannya gitu, mau miring atau mau tebal. Hanya sub-sub, gitu doang, judul dan sub-sub, bukan sub anak bab sub enggak. Dua aja ya. Huruf kapital. Huruf pada EYD tidak diatur unsur julukan. Nah, sekarang kan perkembangan zaman nih banyak julukan ya dalam bahasa di Indonesia gitu. Diawali dengan si goyang ngebor, si goyang ngecor, gergaji dan sebagainya. Dan banyak lagi sekarang, hampir semua punya julukan. Nah, julukan itu ditulis dengan huruf kapital awalnya ya. Si S-nya besar, goyang G-nya besar, ngebor N-nya besar gitu ya. Ini diatur di EBI. Ya, jadi namanya sekarang PUEBI. Kalau mau beli namanya PUEBI ya, bukan EYD. Ada Bu, saya masih punya EYD, ya nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Tambahkan aja yang ini sedikit. Oke, ini saya punya berapa nih? 20 kata. Kita lihat, ini masuknya ke Van Ophusen, Suwandi, atau EYD-EBI? Boleh dijawab sama-sama. Yuk. Ayo. Ya, makan dua. Ini ejaan Van Ophusen, Suwandi, atau EYD-EBI? Suwandi, Bu. Suwandi itu nama lain di Republik ya. Jadi besok jangan bingung kalau misalnya kok Republik sih, itu sama aja. Yuk, Bapak. Bapak becak. Suwandi bukan sih, Bu? Suwandi. Van Ophusen. Di sekolahnya digabung. EYD. EYD harusnya tipis. Suwandi, Bu. Suwandi. Saya lapar, kalau misalnya ada keruyuk-keruyuk berarti perut saya ya. Menyanyi pakai NY. Menyanyi pakai NY. EYD. Kalau yang itu kan menjanji ya maksudnya. Loepa. Pakai oe. Goeroe, loepa. Lupa. Van Ophusen. Van Ophusen. Kalau yang Suwandi sudah pakai U ya. Bu, tapi Suwandinya pakai OE ya, karena dilahirkan pada zaman Van Ophusen, Pak Suwandinya. Ke Bogor, dipisah. EYD. Isjarat. Isyarat maksudnya itu. Isjarat, isyarat. Sorry, kok dua. Suwandi. Dan Ejaan yang sempurnakan. ya dia udah nggak pakai J dong, Neng. Cemas. Nah, ini baru nih. Cemas. Pakai C baru ini ya. Sekarang di Januari. Di Januari. Yang acquisition. Yang U, tapi pakai U. Suwandi. Ya, jadi Suwandi dan Van Ophusen itu TJ-DJ-nya masih. Tapi kalau Van Ophusen OE, kalau Suwandi sudah U gitu ya. Kalau tulisannya di Januari baru Van Ophusen. Nah, ini ya ini nih, luka nih, seperti luka apa? Van Ophusen. Berikutnya. Jalan 2. Suwandi.
Oedoik. Van Opusien. Van Opusien. Bunji dengan U tapi J. Suwandi. Oke. Kursi. Ayede. Doang. Van Opusien. Senang dua. Senang-senang maksudnya. Suwandi. Sarah Fauzia minta tolong itu dong buka apa namanya? Buka absensi yang minggu lalu. Minggu ini doang nih yang dibuka ya. Sarah ya. TJR cerah. Dan Suwandi. rumah EYD. sepatu Van Opusien. Jumat. Ayede. Van Opusien. No, pakai U. Suwandi. Oh iya. Sekali lagi. Kalau Van Opusien berarti DJ, OE gitu ya. Dejoemat gitu ya. Oke. Oh, ini harusnya pakai D deh. Gini. Nah, gitu. Kok nggak bisa diedit? Sorry. Nah, gitu ya. Selesai. Hari ini pertemuan keempat ada latihan lagi. 10 soal lagi. Sudah, Sar? Udah WR siapa? diinfoin Bu ke sekret. Udah. Saya isi yang pertemuan hari ini dulu ya. Nanti yang satu lagi saya isi lagi sendiri. Sarah Permata. Hadir Ibu. Sarah Fauzia, Sylvia Yuni, Anissa Rahma, Hadir Ibu. Gita Amelia, Hadir Bu. Yusnia, Hadir Bu. Roida, Hadir Bu. Florita, ada ya. Putri Lestari, Hadir Bu. Farizan, Hadir, Bu. Arta, Az-Zahira, Salsabila, Hadir Bu. Ananda Maharani, Ibu. Titi Fatima, Hadir Bu. Abdul Hafiz, Hadir, Bu. Ilmi, Hadir Bu. Anita, Hadir Ibu. Deborah. Hadir Bu. Ada semua. Coba kita lihat yang satu lagi sudah dibuka belum. Saya juga kalau nanti lupa takutnya. Ya, belum. Nantilah ya, saya WA ke Bu Hani deh, saya telepon Bu Hani. Oke, kita bertemu minggu depan untuk materi berikutnya ya, itu satu paket tuh. Bahasa baku, laras bahasa, ragam bahasa. Kita bertemu minggu depan, jangan lupa latihannya ya, supaya tidak ditabung berminggu-minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berarti sekarang sudah siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Materi nih ya. Bu.